Halo, jumpa lagi dengan saya Pak Pipu. Menurut kalian, makanan apa yang paling sering dimakan orang Indonesia setelah nasi? Kalau kalian menjawab mie, maka tebakan kalian tepat sekali. Hohohohoho. Tapi tahukah kalian dari mana istilah mie berasal? Kata mie berasal dari salah satu dialek dalam bahasa Cina, yaitu dialek Hokkien. Dalam bahasa Mandarin atau beberapa dialek Cina lainnya, mie disebut mian. Karena itu, di negara-negara yang tersignifikasi atau yang dipengaruhi sekali secara budaya oleh Cina, seperti di Jepang atau Korea, istilah mie itu mirip-mirip ya. Misalnya di Jepang disebut men, lalu di Korea disebut myeon. Di Indonesia kita tetap menyebutnya mie. Bisa dimaklumi karena orang-orang Cina yang bermigrasi ke Indonesia dan ke Asia Tenggara pada umumnya memang kebanyakan orang Hokkien ya. Nah, itu mie. Lantas, bagaimana dengan bakmi? Bakmi juga berasal dari dialek Hokkien, terdiri dari dua kata, bak dan mie. Banyak orang yang salah mengira ya, disangkanya bak itu berarti bakbi, daging babi, padahal bukan ya. Bak itu artinya ya hanya daging, bisa daging apa saja. Jadi, bakmi itu sebenarnya artinya mie daging, sesederhana itu. Hohoho. Walaupun istilah mie berasal dari Cina, tapi asal-usul makanan ini sendiri sempat jadi perdebatan. Ada beberapa teori tentang asal-usul mie, setidak-tidaknya ada 3 ya yang saya tahu. Teori yang pertama mengatakan bahwa mie memang berasal dari Cina. Kemudian ketika Marco Polo datang ke Cina, dia membawa pulang resep mie ini ke Italia ya, ke negara asalnya. Dia menyebarluaskannya di sana sehingga orang-orang Italia pun menjadi suka dengan mie dan mereka menyebutnya pasta. Lalu teori yang kedua itu mengatakan sebaliknya. Justru Marco Polo lah yang membawa mie dan memperkenalkannya ke orang-orang Cina. Dan teori yang ketiga itu menambahkan teori yang kedua ya. Teori yang ketiga ini bilang bahwa orang-orang Arab lah yang pertama kali memperkenalkan mie ke orang-orang Italia, sebelum kemudian orang-orang Italia mempopulerkannya kemana-mana, termasuk ke Cina. Tapi, ada cerita lain lagi. Sekitar 4.000-an tahun yang lalu, ada sebuah kota di Cina bernama Lachia. Kota ini dihantam oleh beberapa bencana besar ya. Gempa bumi, lalu kemudian banjir dari Sungai Kuning itu menghantam kota tersebut. Tapi tanpa disengaja, bencana ini justru mengawetkan beberapa helai mie di dalam endapan lumpur. Nah, kemudian helaian-helaian mie tersebut ditemukan oleh sejumlah arkeolog dalam sebuah penggalian pada tahun 2005 lalu. Jadi, mie itu sudah berusia 4.000 tahun ya. Dan bisa dibilang, ini cukup menguatkan teori yang pertama, bahwa mie memang berasal dari Cina. Karena yaitu tadi, sudah ada di sana kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Dalam budaya Cina, mie merupakan simbol panjang umur. Karena itu, mie menjadi makanan wajib saat ulang tahun. Dan mie juga menjadi santapan yang penting waktu tahun baru Imlek ya. Itu karena mie juga melambangkan kebahagiaan dan rezeki yang tak terputus. Menarik bukan? Dan itu juga sebabnya ketika orang-orang Cina memakan mie, mereka akan memakannya seperti ini. Seperti itu ya. Diseruput sampai seluruh bagian mie masuk ke dalam mulut.
Dan bisa dikatakan menjadi tabu untuk memakan mie dengan cara seperti ini. Ini big no-no ya, karena dengan menggigit atau memutus mie di tengah jalan seperti itu sama saja dengan memutus keberuntungan. Lagi pula, menurut Pak Pipu secara pribadi, kalau makan mie dengan cara digigit atau diputus di tengah jalan seperti itu, terkesan agak-agak kurang elok ya, agak-agak geli begitu. Entah bagaimana dengan kalian, apa ada yang sependapat dengan Pak Pipu? Mie biasanya memang terbuat dari gandum ya, tapi sebenarnya ada berbagai macam jenis mie, tergantung dari bahan baku, cara membuat, atau bentuknya. Nah, di Cina sendiri, di bagian utara, memang banyak sekali gandum yang ditanam. Jadi gandum di sana merupakan komoditas yang umum ya. Karena itu ya tidak heran bahwa mie di bagian utara itu biasanya dibuat dari gandum. Seperti ini ya, dari terigu. Terigu kan dari gandum. Nah, sementara kalau di Cina bagian selatan, itu yang ditanam itu kebanyakan beras. Jadi mie-mie yang ada di sana ya umumnya dibuat dari beras. Nah, karena itu kita juga mengenal yang namanya kue tiao dan bihun. Keduanya juga sebenarnya mie ya, hanya saja terbuat dari beras dan bentuknya yang tidak seperti mie seperti ini ya. Selain gandum dan beras, ada juga mie yang terbuat dari pati kacang hijau. Mie yang seperti itu disebut sohun. Nah, kalian juga pasti sudah familiar kan dengan sohun. Kalau di Indonesia, sohun biasanya dibuat bukan dari pati kacang hijau ya, tapi dari pati aren atau pati sagu. Kalau di Korea lain lagi, mereka membuat sohun dari pati ubi jalar, dan di sana namanya tangmyeon. Baiklah, sampai di sini dulu cerita Pak Pipu tentang mie. Kalau ada yang ingin kalian tambahkan atau kalian koreksi dari cerita tadi, silakan tulis di kolom komentar. Sekarang waktunya bagi Pak Pipu untuk menikmati bakmi ayam ini. Ho 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 ho.